pagi Kak Diza, mohon maaf saya baru sempat mengevaluasi praktek facial yang Kak Diza kirim ke saya. Nah, di sini saya sudah tulis poin-poinnya yang harus saya koreksi. Jadi yang pertama, pada saat Kak Diza meratakan mic cleansernya itu, yang saya koreksi cukup dioles aja ya Kak. Jadi pada saat mengaplikasikan mic cleanser, letakkan mic cleanser di 5 titik wajah. Setelah itu baru kita meratakan mic cleansernya itu cukup diusap aja. Cepat, diusap cepat. Setelah itu kita baru melakukan gerakan rotasi dari arah dagu menuju ke arah bawah telinga. Jadi harus terarah ya Kak ya. Jadi pada saat kita mengerotasikan itu juga nggak boleh terbalik. Nah, saya lihat Kak Diza masih terbalik. Jadi rotasinya itu masih seperti ini gitu. Padahal ya harusnya itu rotasinya ke arah atas. Jadi ingat tujuan facial salah satunya adalah untuk membantu mengencangkan kulit. Nah, di sini pada saat kita tahap awal gitu juga harus benar ya Kak ya. Jadi pada saat kita mengaplikasikan mic cleansernya itu harus merotasi kulit itu ke arah atas, otot-otot kulit itu ke arah atas. Nah, jadi dari dagu rotasi ke bawah telinga. Setelah itu dari cuping bibir atau sudut bibir, rotasi lagi ke tengah telinga. Selanjutnya hidung, cuping hidung ke bawah, ke puncak telinga. Setelah itu rotasi, menggunting seperti ini. Setelah itu baru rotasi ke hidung. Jangan lupa ditekan di bagian kanan kiri. Nah, setelah itu rotasi di dahi. Setelah itu ke pelipis, baru kita turun ke leher, diangkat ke atas. Nah, setelah ini baru kita angkat menggunakan spons. Jadi kalau misalkan tahap awal kita sudah memberikan relaksasi kepada tamu itu, insya Allah ke depannya itu selanjutnya, tahap-tahap selanjutnya itu tamu udah ngerasain nyaman gitu. Jadi di awal tahap kit facial kita memberikan kenyamanan dulu Kak Diza, itu juga penting. Nah, selanjutnya yang saya koreksi lagi pada saat Kak Diza mengangkat sisa mic cleansernya itu harus terarah juga Kak Diza. Jadi pada saat mengangkat sisa mic cleanser menggunakan spons itu arahnya juga sama seperti pada saat kita mengaplikasikan mic cleanser. Jadi di sponsnya kita taruh dulu di dagu, terus kita balik sampai sini, kita balik lagi ke sini. Jadi terarah. Setelah itu bagian bawah dagu sama di bawah hidung. Setelah itu baru kanan kiri ke atas, baru ke leher. Jadi kita selesaikan dulu bagian wajah, setelah itu baru ke leher. Jadi jangan dari leher terus ke atas lagi ke wajah. Gitu ya Kak ya. Untuk selanjutnya pada saat mengaplikasikan sabun juga masih belum terarah ya Kak ya. Jadi harus seperti mic cleanser yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya Kak Diza masih bingung, Kak Diza bisa lihat lagi, simak lagi video yang saya share. Gitu. Selanjutnya pada saat melakukan vakum komedo nih Kak. Jadi pada saat melakukan vakum komedo, saya lihat Kak Diza itu melakukan steam dulu ya, steam dulu. Setelah itu steamnya dimatiin, baru melakukan vakum komedo ya Kak ya. Jadi di sini yang saya koreksi adalah baiknya seperti yang saya sudah share ya Kak ya. Jadi pada saat kita vakum komedo, steam itu juga masih dalam keadaan menyala, dalam mengarahkan sistemnya diarahkan ke wajah klien kita gitu. Dan kita juga harus mengkomunikasikan apakah steamnya terlalu panas atau tidak, ataukah sulit bernafas atau tidak, atau apa ya bahasanya, pengap gitu ya. Nah, itu kita harus komunikasikan. Nah, jadi pada saat kita vakum komedo, steamnya juga harus dalam keadaan nyala. Gitu. Kurang lebih 2-3 putaran vakum, setelah itu baru dimatikan steam dan vakumnya. Itu selanjutnya pada saat ekstraksi komedo, terutama di bagian hidung ya Kak. Nah, saya lihat Kak Diza itu menggeser seperti ini. Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Nah, di sini yang saya perlu koreksi adalah kalau misalkan kita ekstraksi komedo, terutama di bagian hidung, itu digeser, ini akan menyebabkan iritasi Kak. Biasanya merahnya itu, bekasnya itu jadi
bekas ekstrasnya itu jadi merah, terus jadi lama hilangnya, terus biasanya suka ngelupas-ngelupas. Nah, di sini yang saya harus koreksi adalah pada saat melakukan ekstraksi itu cukup ditekan pelan-pelan sampai komede keluar, baru kita pindah. Tekan lagi pelan sampai komede keluar, pindah. Jadi pada saat menekannya itu nggak boleh kita terlalu bersemangat ya, kayak pengen ngeluarin komedo terus kita tekan banget gitu, nggak, tapi harus dengan perasaan gitu. Jadi penekanannya itu kita nggak langsung set, langsung kencang gitu, tapi kita pelan dulu, pelan-pelan. Nah, baru sampai keluar, baru kita pindah lagi gitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya setelah ekstra komedo saya lihat lagi. Yang perlu dievaluasi adalah pada saat menggosok-gosokkan tangan sebelum ini ya Kak ya, sebelum massage itu kan ada menggosok-gosokkan tangan ya Kak ya, itu touch untuk bagian telinga, dagu, sama mata itu nggak boleh di atas wajah klien kita gitu Kak, tapi kita harus di sebelah sini gitu. Terus kita juga harus perhatikan nggak boleh asal menggosok terus kita tempel, tapi sebisa mungkin pada saat kita menggosok itu kita sudah merasa oh ini udah panas atau udah hangat gitu, baru kita tempelkan gitu. Jadi salah satu tipsnya kalau kita pengen tangan kita menggosok-gosokkan ini dapat ada apa hawa panasnya gitu, hangatnya. Nah, kita ambil krim massage, kita taruh di bagian tengah telapak ini, telapak tangan, lalu kita gosok-gosokkan mengarah ke bawah seperti ini. Nah, baru kita letakkan di kedua telinga klien kita, itu pelan aja Kak, pelan. Dihitung 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu angkat pelan-pelan, setelah itu gosokkan lagi. Taruh lagi pelan di dahi dan dagu, dihitung juga 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, diangkat pelan-pelan, baru digosok-gosokkan lagi di bagian mata, pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, baru diangkat, lalu nggak boleh diangkat gini ya Kak ya, jadi begitu kita ngangkat kedua telapak tangan kita, pada saat menutup mata itu kita harus masih menempel, tangan kita masih nempel di kulit wajah. Lalu kita langsung gerakan mengusap bagian sini ya Kak ya. Ini terus lalu kita tekan-tekan seperti yang saya sudah share itu. Nah, oh ya, ada satu lagi Kak yang saya belum sampaikan ya sebelumnya, mungkin kontraindikasi untuk mesin HF itu nggak boleh untuk ibu hamil ya Kak ya. Selanjutnya sebelum di masker jangan lupa ya Kak, diangkat dulu sisa krim massage-nya itu pakai spons ya. Sebelum di masker diangkat dulu sisa krim massage-nya, baru kita lakukan masker. Nah, terus kain kasanya nih Kak, saya lihat kain kasanya untuk lubang hidungnya Kakak masih terlalu lebar, jadi kain kasanya itu Kakak sampai ke sini ya Kak ya untuk lubang hidungnya. Jadi pada saat kita gunting kain kasanya itu cukup untuk bernafas aja Kak, itu cukup di bagian hidung sini aja, di lubang hidungnya. Itu saya lihat Kakak masih kelebaran sampai ke sini. Gitu. Udah itu aja ya Kak ya. Selanjutnya mudah-mudahan nanti setelah saya evaluasi praktek selanjutnya, mudah-mudahan Kak Khadijah sudah lebih baik lagi gitu. Nanti setelah saya evaluasi ini Kak Khadijah praktek lagi, setelah itu kirim lagi ke videonya ke saya gitu. Mudah-mudahan nanti nggak ada koreksi lagi ya Kak ya. Semangat belajarnya Kak. Mudah-mudahan facialnya nanti Kak Khadijah bisa cepat buka ya pelayanan facialnya di studio Kakak gitu. Terima kasih banyak Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.